semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi bersama kami di materi transformasi geometri. Pada kesempatan kali ini kami memfokuskan pada materi rotasi atau perputaran. Nah, sebelumnya apa sih rotasi itu? Dan contohnya seperti apa ya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada contoh rotasi atau perputaran di dalam kehidupan sehari-hari. Rotasi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu ada roda kendaraan. Roda kendaraan termasuk dalam transformasi rotasi karena roda tersebut berputar mengelilingi sumbu pusatnya yang biasanya merupakan poros roda. Ketika mobil bergerak, roda-roda melakukan pergerakan rotasi untuk memungkinkan pergerakan kendaraan ke depan atau ke belakang. Yang kedua yaitu jam dinding. Jam dinding termasuk transformasi rotasi karena jarum-jarum pada jam berputar mengelilingi pusat jam sebagai porosnya. Jarum jam ini melakukan gerakan rotasi untuk menunjukkan waktu. Pusat rotasi pada jam berperan sebagai titik pusat yang menjadi sumbu putaran bagi jarum-jarum tersebut. Nah, kalian sudah tahu kan contoh-contoh rotasi di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ke pembahasan, adapun tujuan dari rotasi dalam pembelajaran yang pertama, untuk mengidentifikasi rotasi sebagai transformasi geometri yang memutar setiap titik pada bidang dengan sudut tertentu mengelilingi titik tetap yang disebut pusat rotasi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi properti yang tidak berubah, invarian di bawah rotasi, seperti panjang garis, ukuran sudut, dan bentuk objek. Dan yang ketiga, untuk memecahkan berbagai masalah geometri seperti menentukan gambar hasil rotasi dari suatu objek, untuk menentukan sudut atau pusat rotasi yang diperlukan untuk memindahkan objek dari satu posisi ke posisi lain. Yang keempat, meningkatkan kemampuan visualisasi spesial mereka dengan memprediksi hasil rotasi dan memahami bagaimana objek berubah posisi dan orientasi di ruang dua dimensi. Nah, dari tujuan pembelajarannya kalian sudah dapat menangkap bukan bagaimana sih, apa sih rotasi itu sendiri? Nah, rotasi dalam geometri adalah transformasi yang memutar setiap titik dalam bidang dengan sudut tertentu mengelilingi titik tetap yang disebut pusat rotasi. Selama rotasi mempertahankan jarak yang sama dari pusat rotasi sehingga bentuk dan ukuran objek tetap tidak berubah, hanya posisinya yang berubah. Nah, perhatikan pernyataan di bawah. Pusat rotasi dalam ilustrasi ini adalah pusat rotasi roda sepeda. Ini adalah titik tetap di sekitar mana seluruh roda berputar. Saat Rina menggayuh sepeda, roda berputar dengan sudut tertentu. Nah, dengan melihat roda sepeda Rina berputar, kita dapat memahami bahwa rotasi dalam geometri melibatkan sebuah objek yang berputar di sekitar titik tetap pusat rotasi dengan sudut tertentu atau sudut rotasi dan arah tertentu atau arah rotasi. Meskipun posisi setiap titik pada roda berubah, jarak setiap titik dari pusat roda tetap sama. Nah, sudah memahami bukan apa sih rotasi itu? Nah, sebelumnya kita juga harus tahu nih sifat-sifat dari rotasi. Apa sih sifat-sifat rotasi? Nah, di
Di sini sebelum ke sifat-sifat rotasi, ada pun berikut elemen-elemen kunci dari rotasi. Pusat rotasi, titik tetap di sekitar mana semua titik pada objek diputar. Sudut rotasi, besar sudut yang digunakan untuk memutar objek, yang bisa diukur dalam derajat atau radian. Sudut ini bisa positif atau berlawanan arah jarum jam, atau negatif searah jarum jam. Yang ketiga ada arah rotasi, arah di mana objek diputar, yang biasanya dinyatakan sebagai searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Bisa dilihat dari contoh gambar di samping. Yaitu sifat-sifat utama dari rotasi dalam geometri. Rotasi menjaga jarak antara setiap pasangan titik. Jika dua titik memiliki jarak tertentu sebelum rotasi, jarak antara kedua titik tersebut akan tetap sama setelah rotasi. Rotasi menjaga ukuran sudut. Jika dua garis membentuk sudut tertentu sebelum rotasi, sudut tersebut akan tetap sama setelah rotasi. Dan yang ketiga, rotasi tidak mengubah bentuk atau ukuran suatu objek. Sebuah segitiga lingkaran atau bentuk lainnya akan tetap memiliki bentuk dan ukuran yang sama setelah rotasi. Yang keempat, dua rotasi dengan pusat yang sama dapat dikombinasikan menjadi satu rotasi dengan sudut total yang merupakan penjumlahan dari sudut-sudut rotasi tersebut. Misalnya, rotasi sebesar 30 derajat diikuti dengan rotasi 45 derajat di sekitar pusat yang sama adalah setara dengan satu rotasi sebesar 75 derajat. Yang kelima, rotasi bisa dilakukan searah jarum jam dengan sudut rotasi negatif atau berlawanan arah jarum jam dengan sudut rotasi positif. Yang keenam, itu setiap rotasi memiliki rotasi inverse yang akan mengembalikan objek ke posisi awal. Rotasi inverse dari sudut theta adalah rotasi dengan sudut negatif theta. Rotasi mempertahankan orientasi relatif dari titik-titik atau bentuk-bentuk yang ada di dalam bidang. Misalnya, jika titik A berada di sebelah kiri titik B sebelum rotasi, maka titik A akan tetap di sebelah kiri titik B setelah rotasi. Nah, dari sifat-sifat rotasi ini, apakah kalian sudah memahami apa sih rotasi itu? Untuk lebih memahami lagi, kita langsung ke rumus rotasi itu sendiri. Nah, rumus rotasi dapat dituliskan sebagai dua persamaan terpisah. X aksen sama dengan X cos theta dikurangin Y sin theta. Atau Y aksennya sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Rumus rotasi yang umum biasa digunakan yaitu rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. X aksen sama dengan negatif Y, Y aksen sama dengan X. Sedangkan rotasi 180 derajat, X aksen sama dengan negatif X dan Y aksen sama dengan negatif Y. Sedangkan rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam atau 90 derajat searah jarum jam, yaitu X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan negatif X. Bagaimana? Apakah pembahasan rotasi ini kalian sudah bisa memahaminya? Nah, untuk memperdalam lagi mengenai materi rotasi, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soal di mana rotasikan titik A 2,3 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam di sekitar titik asal 0,0. Tentukan koordinat titik hasil rotasi. Jawabannya, di sini kan menggunakan sudut 90 derajat, maka rumus rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam itu kan X aksen sama dengan negatif Y, Y aksen sama dengan X, maka X aksen sama dengan negatif 3 dan Y aksen sama dengan 2. Jadi titik koordinat setelah rotasi A rotasi adalah A aksen sama dengan negatif 3,2. Contoh berikutnya, di sebuah taman hiburan ada sebuah roller coaster yang memiliki lintasan berbentuk lingkaran dengan pusat di titik asal 0,0 pada bidang koordinat 1. Saat roller coaster berada di titik A 4,0, roller coaster mulai bergerak dan berputar dengan sudut tertentu.
1. Roller coaster bergerak 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dari titik A, tentukan koordinat posisi roller coaster setelah bergerak. Yang kedua, roller coaster kemudian melanjutkan perjalanannya dan berputar lagi 180 derajat dari posisi sebelumnya. Tentukan koordinat posisi roller coaster setelah rotasi. Dan yang ketiga, akhirnya roller coaster bergerak 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Dari posisi terakhirnya, tentukan koordinat posisi roller coaster setelah rotasi ini. Nah, jawab pertanyaan yang pertama, yang mana koordinat awal titik A-nya adalah 4,0, di mana kita menggunakan rumus rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, yang mana x-aksen sama dengan negatif y dan y-aksen sama dengan x. Maka x-aksennya negatif 0 sama dengan 0 dan y-aksennya sama dengan 4. Jadi koordinat posisi roller coaster setelah rotasi adalah 0,4. Nah, di kasus yang kedua di mana menggunakan koordinat posisi terakhir yang mana 0,4. Menggunakan rumus rotasi 180 derajat yang mana x aksen sama dengan negatif x dan y aksen sama dengan negatif y. X aksennya sama dengan 0 dan y aksennya sama dengan negatif 4. Jadi koordinat posisi roller coaster setelah rotasi adalah 0, negatif 4. Di kasus yang terakhir di mana koordinat posisi terakhirnya kan adalah 0, negatif 4, maka gunakan rumus rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam. X aksen sama dengan negatif 4 dan Y aksen sama dengan negatif 0, dengan 0. Jadi koordinat posisi roller coaster setelah rotasi adalah negatif 4,0. Nah, mudah bukan untuk memahami materi mengenai rotasi? Jika ada yang memang kesulitan dalam materi ini, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Mari ke kesimpulannya. Rotasi dalam geometri adalah transformasi yang memutar setiap titik dalam bidang dengan sudut tertentu mengelilingi titik tetap yang disebut pusat rotasi. Selama rotasi bentuk dan ukuran objek tetap tidak berubah, hanya posisinya yang berubah. Nah, elemen-elemennya pusat rotasi, sudut rotasi, dan arah rotasi. Rumus dari rotasi perputaran adalah x aksen sama dengan x cos theta min sin theta dan y aksen sama dengan x sin theta plus y sin theta. Nah, di sini contoh dari rotasi, di mana rotasi ini pada segitiga ABC yang dengan titik D. Mana titik segitiga ABC titik A ini ada di 3,2, titik B-nya 5,4 dan C-nya 7,1. Nah, di sini karena kita rotasi atau perputaran, hasil dari perputaran ini segitiga ini terhadap titik D itu yaitu ada di segitiga yang di bawahnya, yaitu titik A-nya ada 11, negatif 6, 12, negatif 2, C-nya dan B-nya 9, negatif 4. Nah, apabila diputar, maka akan berpindah titik rotasinya. Seperti itu. Nah, karena sudah di ujung materi dan semoga kalian juga bisa memahami materi yang sudah disampaikan, untuk menambah pemahaman konsep kalian memahami materi ini, saya ada latihan soal tentang rotasi, yang mana rotasikan titik B negatif 2,4 sebesar 180 derajat di sekitar titik asal, tentukan koordinat titik setelah rotasi. Nah, semoga kalian bisa memahami dan jangan lupa dikerjakan di rumah latihan soalnya dan dikerjakan di buku masing-masing. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke kolom komentar. Dan kalian terus simak materi rotasi ini supaya kalian bisa memahami materi tersebut. Karena dia sudah di ujung, saya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya mengenai dilatasi.
Saya pamit undur diri. Bye-bye.